ini? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya mengalami anxiety. Saya tuh cemas karena saya tuh selalu ingat saya tuh pernah trauma karena kepercayaan saya pernah dikhianatin oleh sahabat saya sendiri, yang membuat saya tuh sulit untuk mempercayai seseorang, dan saya jadi lebih cenderung menarik diri ke lingkungan sosial saya, teman-teman saya. Oh, seperti itu. Jadi kakak saat ini sedang mengalami trauma ya. Trauma untuk percaya kepada orang lain, betul? Betul Ibu. Betul. Kemudian tadi kakak juga mengatakan bahwa kakak itu setelah kejadian tersebut kakak menjadi menarik diri ya dari lingkungan sosial ya. Betul. Nah kakak, kira-kira setelah kakak menarik diri dari lingkungan sosial, apa sih dampak yang kakak alami terhadap diri kakak sendiri? Ya gitu Bu, dampak yang saya alami jadinya saya tuh cuma memiliki teman sedikit saja sih Bu. Iya betul sekali ya, karena kakak sekarang menarik diri dari lingkungan, pastinya kakak terbatas ya memiliki temannya ya, jadi tidak banyak seperti dulu ya. Betul Ibu. Baik kakak, apakah kakak ingin seperti itu terus untuk kedepannya? Tidak Bu, karena dengan saya seperti itu saya khawatir saya jadi antisosial, jadi cenderung Pasif ya? pasif dulu. Baik kakak, untuk itu kita akan melakukan teknik CBT, teknik kognitif behavioral terapi untuk menghilangkan trauma-trauma yang kakak alami saat ini. Bagaimana kakak? Apakah kakak bersedia? Bersedia Bu. Baik, kalau gitu langsung kita mulai saja ya. Tahap pertama, kakak boleh membayangkan trauma-trauma yang terjadi di kehidupan kakak saat ini. Kakak sudah terbayangkan? Kakak boleh bayangkan trauma-trauma atau hal-hal yang menyakitkan bagi diri kakak sehingga kakak menarik diri dari lingkungan sosial, sehingga kakak sulit percaya lagi dengan orang lain. Sudah dibayangkan? Sudah Bu. Baik, kemudian setelah itu kakak boleh pejamkan mata kakak. Bayangkan kejadian-kejadian positif yang pernah kakak lakukan bersama keluarga, bersama teman, bersama sahabat, dan yang lain. Kakak boleh membayangkan kejadian-kejadian yang membuat kakak bahagia, membuat kakak tertawa, membuat kakak happy, membuat kakak merasa ceria tanpa beban. Kemudian kakak boleh memfokuskan bahwa hidup kamu tidak hanya tentang kesedihan saja, tetapi ada banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah kamu lewati bersama orang lain. Kemudian jika kakak ingin tersenyum, silakan tersenyum untuk membayangi kejadian-kejadian kebahagiaan yang pernah kakak alami. Jika kakak ingin tertawa, silakan juga, karena mungkin kakak sedang membayangi kejadian-kejadian hal yang lucu yang pernah kakak alami sehingga kakak menjadi bahagia pada saat itu. Boleh kakak bayangkan? Kemudian kakak bisa bayangkan kalau berpikir kamu tidak bahagia itu adalah pernyataan yang salah. Ternyata ada banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan yang menghampiri hidup kakak yang tidak sebanding dengan rasa sakit yang kakak alami saat ini. Kakak boleh bayangkan. Kemudian kakak mengingat kembali kejadian yang masih banyak sekali, kejadian-kejadian yang membuat kakak bahagia, membuat kakak
sahabat yang ada di sekitar kakak. Kalau sudah cukup dengan kenangan-kenangan indah yang pernah kakak alami, silakan beri tanda dengan mengangguk kepala. Baik. Setelah itu, kakak boleh mulai kembali. Setelah itu saya akan ajak kakak untuk membayangkan nih rasa sakit yang kakak alami saat ini. Kakak merasa dikecewakan, kakak merasa dikhianati oleh sahabat, kemudian kakak juga menjadi tidak percaya lagi dengan orang lain. Kakak boleh ingat kembali, kakak boleh bayangkan kembali kejadian-kejadian yang menyakitkan itu. Baik, setelah kakak mengingat semuanya, kakak boleh memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang mungkin menyakiti hati kakak saat ini, karena kita sebagai muslim harus saling memaafkan. Kita harus memaafkan orang lain yang pernah menyakiti kita, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Baik, karena sesama muslim kita harus saling memaafkan. Kita tidak boleh memendam benci, amarah, serta dendam di dalam diri kita, karena itu akan mengotori hati kita sendiri. Maka dari itu kita harus mulai memaafkan mulai detik ini. Dengan memaafkan bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain, bukan berarti memaafkan kita mengizinkan orang lain untuk menyakiti diri kita. Hal tersebut adalah cara yang bisa kita lakukan untuk memaafkan orang lain dan mendamaikan diri kita sendiri untuk terhilang dari rasa dendam. Kakak boleh mengikhlaskan atas segala hal atau kekecewaan yang ada di dalam diri kakak. Kemudian kakak ikhlas kalau kakak pernah disakiti oleh orang lain, karena manusia bahwasannya tidak ada yang sempurna ya di muka bumi ini, karena manusia adalah tempatnya salah. Kemudian jika ada bayangan atau ingatan-ingatan negatif yang muncul di dalam pikiran kakak, kakak boleh bilang stop. Katakan stop jika memang kakak teringat kembali dengan peristiwa-peristiwa atau bayangan-bayangan yang pernah menyakiti diri kakak. Kakak boleh bilang stop pada diri kakak sendiri. Oke, sudah? Oke. Bagaimana kakak setelah melakukan CBT dengan teknik talk stopping? Apakah kakak merasa lebih lega saat ini? Alhamdulillah saya sudah merasa lega dengan saya menyebutkan sugesti-sugesti yang positif bagi saya dan menjadikan saya lebih tenang, lebih berdamai dengan semuanya. Baik, kakak saat ini bagaimana? Apakah sudah bisa memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kakak? Sudah. Baik, alhamdulillah kalau sudah. Apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Tidak ada, Bu. Cukup? Cukup. Baik kakak, kalau sudah cukup, kita akhiri sesi konseling pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih karena kakak sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membantu menyelesaikan masalah kakak. Ya Bu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena dengan bantuan Ibu dengan yang kita sudah lakukan tadi membuat saya lebih lega dan menerima semuanya, terutama keadaan masalah saya saat ini. Baik, alhamdulillah kalau kakak memang merasa sudah lebih baik, saya turut senang mendengarnya.